Hai, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan belajar Scratch lagi. Kali ini kita akan bikin game yang sangat populer di era tahun 2000-an. Terutama buat yang teman-teman dulu HP-nya Nokia, pasti akan sangat familiar dengan game ini. Ya, apalagi kalau bukan game Snake. Buat adik-adik, game ini dulu sangat populer sekali. Jadi, sekarang kita akan coba bikin dengan menggunakan Scratch, tentu saja dengan cara yang sangat sederhana, sangat simpel, dan 30 menit aja kalian sudah bisa bikin game ini. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, sekarang kita sudah ada di kanvasnya, kita sudah ada di kanvas Scratch di sini. Kita hapus kucingnya karena kita nggak butuh kucing ya, kita butuhnya satu sprite yang kita custom. Kita bikin ular karena di game ular itu kan bentuknya kotak-kotak. Satu segmennya itu berbentuk persegi, maka kita akan buat persegi di sini. Kita akan buat persegi dengan ukuran 12 kali 12. Oke. 12 kita mulai dari sini. Ini 5. Oh, sorry. 5 5 2. 5 5 2. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini ukurannya 12 kali 12. Terus kalau ular kita kasih warna yang agak menyala kali ya, kita kasih warna ungu di sini untuk ularnya. Kasih warna ungu. Oke, sudah. Ini kita sudah dapat bodi ularnya berwarna ungu. Nah, ini kalau segede ini kita terlalu kegedean, maka kita kecilin aja menjadi 24. Nah, sudah cukup. Kita taruh kira-kira di tengah. Nah, berikutnya kita kasih nama sprite ini tentu saja dengan nama ular. Nah, selain ular ada objek lagi tambahan di dalam game ini, yaitu makanan yang nantinya akan dimakan sama ular, dan ketika mendapatkan makanan skornya bertambah dan tubuh ularnya pun akan bertambah panjang. Kita duplikat aja ini karena biasanya ukurannya sama. Kita duplikat, cuma kita kasih warna yang berbeda. Untuk ini namanya kita ganti dengan nama makanan. Terus kita ganti warnanya dengan warna yang lebih cerah. Kalau makanan kan biar menarik tuh warnanya cerah ya. Oke. Sudah bisa dibedakan ya antara ular dan makanannya. Atau makanannya mungkin hijau karena ular makan daun gak sih? Pokoknya makanannya warnanya hijau ya. Oke. Makanannya warnanya hijau. Terus pertama kita set makanannya dulu karena kita nggak akan fokus di makanan. Maka masuk di bagian kode makanannya, kita pada saat si makanan ini atau game ini dijalankan, maka state awalnya dari si makanan adalah tersembunyi atau hidden. Baru berikutnya kita masuk ke ular. Oke, kita cek. Oh, udah hilang. Berikutnya kita masuk ke ular. Ular ini tentu ya dia akan bergerak. Di bagian awal ketika game ini dijalankan, seperti biasanya kita set dulu state awalnya. Set X nya adalah kita pengen mulai ularnya dari tengah, jadi set X dan set Y nya menjadi 0. Terus secara berulang-ulang forever sampai game ini selesai atau game ini dihentikan, maka dia akan bergerak atau change. Kita buat X nya dulu yang bergerak sejauh 12. Kenapa kita pilih 12? Karena size nya di sini ya, size nya si badan ular ini kan 24. Biar dia terlihat bergerak satu badan, maka cuma dibutuhkan bergerak sebanyak setengah lebar badannya, yaitu 12. Nah, tentu saja agar pergerakannya nggak terlalu kenceng ya, maka kita kasih
jeda waktu yang kita definisikan sebagai kecepatan kali ya. Kita set definisinya yaitu menjadi 1 second. Tapi kayaknya kalau 1 second masih terlalu lambat, maka kita percepat sedikit 0,5 second. Nah, biar terstruktur, kita masukin aja ini, karena ini kita sudah tahu adalah sebuah nilai kecepatan, maka kita taruh ini di sebuah variabel dengan nama kecepatan. Oke. Kecepatan, terus ini kita sesuaikan dengan nilainya, masuk ke variabel lagi, yaitu dengan nilai sesuai dengan kecepatan. Nah, kecepatan ini nanti kita akan set di stage ini sebagai master of control dari game. Maka semua statement awal dideklarasikan di stage. Kita set kecepatannya adalah 0,5. Sekarang kita lihat. Ya, dia berjalan. Oke, bagus ya, dia sudah berjalan. Setiap 0,5 detik dia berjalan 12 segmen atau 12 unit. Oke, kita stop. Nah, berikutnya bagaimana kita mengontrol pergerakan dari si ular ini. Untuk mengontrol pergerakan ular, kita menggunakan definisi 4 arah mata angin: north, west, south, east, atau utara untuk ke atas, west itu untuk ke kiri, south untuk ke bawah, dan east untuk ke kanan. Nah, cara mendefinisikannya cukup simple. Kita tinggal ini, waktu game ini dijalankan, let's say let forever. Kita kasih forever loop di sini. Terus kita gunakan conditional jika sesuatu. Jika tombol, nah, kita menggunakan tombol arah, up arrow ditekan, maka arah akan ke utara. Nah, sebelumnya kita harus set atau buat variabel dulu dengan namanya variabel arah. Nanti bisa digunakan berbagi dengan si ular. Kita set arah menjadi north atau utara. Tetapi dalam game ular itu, ketika ular sedang berjalan ke selatan, dia tidak bisa serta-merta dibelokkan ke utara. Nanti gimana dia? Lompat ya? Enggak ya? Jadi nggak bisa. Jadi dia harus belok ke barat atau ke timur dulu, baru bisa ke utara kalau dia sedang berjalan ke selatan. Demikian juga sebaliknya. Maka di dalam klausul F ini kita bisa kasih pengecualian. Dia bisa bergerak atau dibelokkan ke utara jika dia atau arahnya tidak sedang menuju ke arah selatan. Caranya adalah seperti ini. Maka kita lepas dulu. Kita menggunakan operator N. N di sini berarti conditional N ya. Jika up arrow, panah ke atas ditekan, dan arah tidak ke selatan, maka dia bisa dibelokkan ke utara. Oke, cukup paham ya? Nah, ini juga berlaku untuk arah-arah yang lain seperti ke selatan atau down arrow. Setidaknya dia jangan ke utara, baru dia bisa dibelokkan ke selatan. Terus juga ketika dia ke kanan, ke timur, dia setidaknya, kanan itu timur ya, dia tidak sedang ke barat, maka dia bisa ke timur.
duplikat lagi untuk arah yang sebaliknya. Untuk ke left arrow berarti dia ke barat, maka setidaknya dia tidak sedang ke timur, maka dia bisa dibelokkan ke barat. Nah, ini cukup ya. Ini digunakan untuk menentukan atau memberitahu, bukan memberitahu ya, bagaimana menentukan arah si ular tersebut. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya ke ular? Maka kita copot dulu ini. Ini kan kalau ini langsung ya change x by 12. Nah, karena banyak kondisional di sini, maka kita taruh nih kondisi-kondisinya sesuai dengan ini. Jika pakai sama dengan, jika arah sama dengan utara, maka kalau ke utara berarti pergerakannya ke sumbu Y, maka yang digunakan adalah change Y by 12 atau 12 positif ya. Ke utara berarti ke atas berarti positif. Demikian juga sebaliknya, kalau ke selatan dia akan berubah Y-nya, tapi arahnya beda. Karena arahnya beda berarti tanda bilangannya yaitu negatif. Ini juga berlaku untuk ke arah east. East ini berarti dia pergerakannya sejajar sumbu X, maka change X by yang di sini menjadi positif karena east kan ke kanan ya, positif 12. Terus berikutnya untuk yang arah sebaliknya yaitu ke arah west, maka ini adalah negatif negatif 12. Jangan lupa untuk intervalnya atau kecepatannya juga harus dikembalikan di sini. Sekarang kita coba. Dia harus dipencet dulu. Kita lupa untuk menginisiasi di awal di stage-nya ini. Arahnya kita set dulu otomatis di arah atau ke arah utara. Set arah ke utara. Jadi begitu start dia akan langsung menuju ke arah utara. Nah, seperti ini. Oke, ketika saya klik ke kiri dia ke kiri, ke bawah dia ke bawah, ke kanan dia ke kanan, ke atas dia ke atas. Tapi begitu ke atas dia tidak bisa langsung ke bawah, dia harus belok ke kiri dulu baru ke bawah, atau ke kanan dulu baru ke atas, ke kanan dulu baru ke bawah. Oke, sudah. Oke, good. Di sini kita sudah bisa melakukan pergerakan si ular. Terus bagaimana si ular ini membentuk badannya? Jadi algoritma yang digunakan di sini adalah dengan cara mengcloning setiap kali dia bergerak. Jadi maksudnya gini, setiap kali dia bergerak, entah itu ke X atau ke Y, dia meninggalkan satu cloningan dirinya di belakang. Dia meninggalkan jejak berupa cloningannya. Cloningannya ini nggak bergerak. Oke. Prakteknya seperti ini, biar lebih jelasnya ya. Di sini ada kita masuk ke ular lagi. Jadi begitu dia mulai, dia default awalnya dia akan mengcloning dirinya sendiri. Setiap kali dia bergerak dia langsung mengcloning dirinya sendiri. Create clone of myself. Terus menerus, maka dia karena terus menerus dia berada di dalam loop forever ini. Kita coba. Nah, saya pilih ke kiri, ke kanan. Nah, dia terus-terusan untuk membuat cloning dirinya sendiri. Padahal prinsip kerja ular kan nggak kayak gitu ya. Kalau panjang kayak gitu bukan ular ya namanya ya. Apa itu? Ya pokoknya bukan ular ya. Kalau ular kan berarti dia panjangnya tetap, tapi dia
pergerakannya mengikuti kepalanya, seperti itu ya. Maka kita harus mendefinisikan juga nih, kita pengennya ular kita panjangnya seberapa sih di awal. Oke, kita berarti definisikan sebuah variabel yaitu panjang, untuk mendefinisikan panjang ular kita. Oke, yang nanti di stage juga kita akan tentukan panjangnya, set panjang ke arah set panjang kok ke arah ya, set panjangnya kita set 3 aja ya. Biasanya kalau di game-game itu kita mulai dengan angka 3. Oke, berikutnya bagaimana kita mengimplementasikannya sampai belibetnya, mengimplementasikannya ke ular. Bagaimana? Dia kan tadi sudah create clone of myself ya. Kita tambahin dong when ya, di sini berarti when I start as a clone, saat dia saat si objek ular ini start tapi sebagai cloningan, maka dia akan menunggu sampai waktu yang tepat untuk dia menghilangkan dirinya. Jadi prinsipnya gini, dia akan terus melakukan cloning atau memperbanyak dirinya seiring dia berjalan di sumbu X atau sumbu Y. Tapi biar yang tersisa itu cuma sesuai dengan panjang yang kita inginkan 3, berarti kan yang belakang, yang lama-lama itu harus dihilangkan, sehingga pada akhirnya nanti cuma 3 yang tersisa, sehingga kelihatannya kayak si 3 ini ngikutin kepalanya terus gitu. Oke. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung aja. Berarti di sini sampai waktu ini berapa ini waktunya, kita 1 second, nggak tahu ya. Kita kasih ke variabel aja, nanti kita hitung. Kita masuk kita bikin sebuah variabel di sini, waktu hilang. Tunggu sampai senilai waktu hilang ini dia akan menghilang. Jadi setiap clone itu dia akan menghilang jika tepat waktunya. Dan jika dia tepat waktu untuk menghilang, maka dia akan tampil si ular itu hanya seolah-olah sepanjang dengan nilai panjang yang sudah kita tentukan. Nah, caranya menentukan waktu hilang ini kita balik lagi ke stage. Kita set waktu hilang, yaitu nilainya adalah seperti ini, yaitu panjang dikali kecepatan dikurangi kecepatan. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau tadi panjangnya 3 dikali kecepatan 1,5 dikurangi kecepatan setengah, berarti waktu hilangnya adalah seharusnya 1. Nah, kita lihat ya, ternyata berhasil. Di situ untuk variabel waktu hilang di monitor ada variabel waktu hilang, di situ adalah 1. Oke, sesuai ya. Ini sudah kelihatan panjangnya cuma 3 berkelok-kelok mengikuti kepalanya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita ke makanan, kita ke state yang penting dulu, yaitu state game over. Mendefinisikan kapan game ini akan berakhir. Biar lebih mudah, kita state untuk game overnya ini adalah ketika si ular menyentuh batas atau batas gambarnya ini.
Ketika menyentuh batas gambar, maka kita masuk ke ular. Seperti biasa, kita tambahkan kontrol if touching. Ini ada yang namanya edge. Edge ini adalah batas area, maka seperti biasa, biar lebih memudahkan untuk memanage event game over, kita pakai broadcast saja, yaitu pesan game over. Pesan game over ini nanti akan diterima atau akan diolah oleh stage, yaitu ketika dia mendapatkan pesan game over, maka dia akan stop all. Nah, untuk sebagai penanda, kita bikin sprite baru lagi kayak yang sebelumnya ya. Tulisan game over. Kalau warnanya hijau nggak kelihatan, kita ganti warna hitam aja standar. Oke, kita taruh di tengah. Begitu game over, berarti untuk kodenya seperti biasa, ketika di awal ini game over ini adalah hidden, tapi begitu mendapatkan pesan game over, dia baru show up. Nah, untuk si ular ini sudah ya, ketika menyentuh batas dia akan mengirimkan pesan game over. Sekarang kita coba, kita sentuhkan langsung ke batas. Nah, oke, game over ya. Nah, berikutnya setelah pembatasan atau batas permainan kita tentukan, bagaimana untuk scoringnya? Nah, scoringnya kita menggunakan makanan. Seperti yang kita pernah lakukan sebelumnya, untuk makanan kita bisa menggunakan stage, di mana pada saat dia dimulai, stage ini saat game ini dimulai, dia akan melakukan, ya kita batasi aja dulu ya, 10 kali clone terhadap makanan. Nah, ketika di clone, kita masuk ke makanan ya ini. Ketika di clone, when I start as a clone, dia akan set posisinya, set X dan set Y. Keduanya sama-sama menggunakan random, pick random. Pick random untuk X nya itu ya minus 230 sampai 230. Untuk Y nya minus 170 sampai 170. Setelah kita tentukan nilainya atau posisinya, baru kita show up. Terus setelah dia show, dia seharusnya ketika disentuh oleh ular, dia akan memberikan isyarat untuk menambah panjang atau memberikan kabar, oh tambah panjang dong ini ularnya. Selain itu dia juga akan menghilang karena udah dimakan ular ya. Dimakan ular, dia masuk ke tubuhnya, otomatis hilang dari layar, masuk ke tubuh ular. Terus setelah dimakan kan ular itu akan bertambah panjang. Nah, bagaimana implementasinya? Kita coba di sini. Kita pakai control wait until. Nah, pakai wait until touching menyentuh ular, maka dia akan broadcast pesan tambah panjang. Oke. Terus jangan lupa ketika habis dimakan dia harus hilang atau delete this clone. Nah, kemudian pada bagian stage ini
kita harus handle juga ini untuk pesan tambah panjang. When I receive pesan tambah panjang, maka variabel panjang harus kita set ulang atau change panjang by 1. Kita tambah panjang sebanyak 1. Terus yang nggak kalah penting, kita harus set waktu hilangnya, karena biar nampak lebih panjang, waktu hilangnya pun harus disesuaikan lagi. Kita ambil dari sini aja, kita duplicate, yang kita nggak perlu kita buang, terus kita set waktu panjangnya seperti ini. Nah, tentu saja nggak seru kalau kita nggak punya score ya, berarti kita tambahin aja lah satu variabel lagi, score di sini. Kapan dia bertambah skornya? Ketika makanan disentuh sama ular. Selain broadcast pesan tambah panjang, dia juga change score by 1. Oke. Berikutnya, biar ini kelihatan clean look ya, untuk apa istilahnya, kanvasnya, untuk variabel-variabel yang tidak penting di dalam game kita hilangkan. Kita ubah skor ya di sini. Oke. Sekarang kita coba mulai. Nah, itu makanannya sudah tersebar banyak. Kita coba makan. Apakah dia akan bertambah panjang? Ya, ternyata bertambah panjang 1 ruas. Skornya pun bertambah. Nah, dia bertambah panjang lagi 1 ruas menjadi 5. Ya, harusnya dia bertambah 6. Ups. Oke. Kita habisin aja ini makanannya ya, semua ya. Tuh. Kita habisin makanannya. Apakah dia juga bertambah panjang? Iya, ternyata bertambah panjang. Oke. Tinggal 2 lagi. Oke. Kita game over kan. Oke. Gamenya game over ya. Oke. Kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan improve game ini biar lebih komplit fiturnya. Dan semoga kalian suka. Kalau suka jangan lupa klik subscribe, like, dan kasih komentar suggest apa yang perlu kita tambahkan di game ini. Monggo silakan. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.